Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Siregar, NIM 216501134. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai risiko dan dampak serta kerugian dari cybercrime dan cyber law. Manajemen risiko cybercrime. Manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan cyber. Risiko dan dampak cybercrime. Risiko yaitu mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan tersebut. Dampak itu yaitu mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah terjadinya serangan atau kejadian pelanggaran keamanan cyber. Risiko keamanan cyber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk ancaman cyber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS, serta celah keamanan dalam sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Untuk mengurangi risiko keamanan cyber, organisasi harus melakukan identifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Dampak keamanan cyber adalah konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Yaitu pertama, kehilangan data. Serangan cyber dapat menyebabkan pencurian atau penghancuran data sensitif atau penting. Gangguan operasional. Serangan dapat mengganggu operasi normal atau organisasi, baik itu dengan menonaktifkan sistem atau merusak infrastruktur TI. Kerugian keuangan. Keamanan cyber yang terganggu dapat menyebabkan kerugian finansial akibat biaya pemulihan, sanksi hukum, atau kerusakan. Risiko dan dampak cybercrime pada individu. Risiko dan dampak cybercrime pada individu adalah dua aspek yang saling terkait dalam konteks serangan cyber. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan cyber pada individu atau personal, sedangkan dampak adalah konsekuensi yang terjadi pada individu tersebut setelah serangan terjadi. Risiko dan dampak cybercrime pada organisasi. Risiko cybercrime adalah kemungkinan terjadinya serangan atau aktivitas kriminal yang dimulai pada perusahaan atau organisasi menggunakan berbagai komputer pada perusahaan atau organisasi. Langkah-langkah dalam manajemen risiko terhadap cybercrime. Pertama, identifikasi risiko. 2, penilaian risiko. 3, pengembangan kebijakan dan prosedur. 4, proteksi dan pencegahan. 5, deteksi dan tanggapan cepat. 6, pengurangan risiko. 7, pemulihan. 8, evaluasi dan perbaikan. 9, kemitraan dan kolaborasi. Pencurian identitas. Risiko pencurian identitas atau menggunakan data orang lain dalam pengajuan pinjaman dana daring online. Dampak total uang yang dapat tersangka atas kejahatan DPT ini mencapai 350 juta. Pihak yang dirugikan warga komplek Yuka Pontianak Barat 40 orang, warga Sungai Rengas 20 orang, dan PLV 20 orang. Pencurian identitas. Risiko membeli identitas individu asli yang dicuri pada salah satu web, kemudian menggunakan identitas tersebut untuk membuka rekening bank di berbagai lembaga keuangan dan kemudian mencuri uang. Dampak: korban mengalami kerugian setidaknya 3,3 juta US dollar, sekitar 51,5 miliar rupiah. Pihak yang dirugikan yaitu bank di berbagai lembaga keuangan Australia. Keempat, pencurian identitas, yaitu risikonya korban pencurian data nomor induk kependudukan atau NIK dan identitas pemalsu identitas menggunakan nama Renaldi untuk melancarkan proses kredit mobil merek CR-V Yaris hingga Fortuner. Dampaknya itu, hal itu membuat Renaldi ditagih biaya langganan telepon oleh sebuah operator sebesar 550 ribuan per bulan, total kerugian 2.400.000. Pihak yang dirugikan Renaldi. Kelima, phishing. Risiko platform PIS penjual peralatan phishing pada peretas yang hendak menyerang penggunaan internet lewat penipuan melalui email. Dampak: informasi yang dicuri itu kemudian bisa dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab untuk mengurangi uang dari para korban. Pihak yang dirugikan yaitu orang yang menerima email dengan lampiran file PDF atau tautan diarahkan ke situs lain. Phishing.
Risikonya itu membuat tiruan website Bank BNI dan menjual link tersebut. Dampaknya itu link yang berhasil terjual sekitar 60 link phishing dengan keuntungan per bulan 17 juta sampai 20 juta. Pihak yang dirugikan itu Bank BNI dan orang-orang yang masuk ke tersebut. Risiko phishing lagi ya, masih phishing yaitu risikonya Ramasauskas melakukan penipuan dengan teknik isi via email. Pria parubaya itu berpura-pura menjadi perwakilan kuasa komputer perusahaan asal Taiwan yang memang sering berbisnis dengan Google dan Facebook. Dampaknya itu Ramasauskas menggasak dana 23 juta dolar AS dari Google pada 2013, lalu berlanjut mencuri 98 juta dolar AS dari Facebook pada 2015. Total uang dibawa kabur dari 1,7 triliun. Malware, yaitu risikonya yaitu CPU spyware menyerang rumah sakit dan banyak pabrik seluruh dunia. Dampaknya, dalam 4 hari penyebaran serangan WannaCry telah melumpuhkan lebih dari 200.000 komputer di 150 negara, termasuk perusahaan pesawat yaitu Boeing. Totalnya jika dilupakan yaitu 112,9 miliar. Yakini malware lagi ya, masih risikonya itu menyamar sebagai perekrut perusahaan induk individu Facebook Meta untuk mengelabui pengguna agar bisa menyuntikkan malware di komputer mereka. Menyamar sebagai perekrut Meta penyerang menggunakan tawaran pekerjaan untuk menarik perhatian dan kepercayaan target. Dampaknya yaitu penyerang menggunakan tawaran pekerjaan untuk menarik perhatian dan kepercayaan target, menyebarkan propaganda, menyebarkan program apapun yang diinginkan dalam komputer korban yang ditentukan yaitu calon karyawan. Kemudian ada kasus ransomware. Ya, risikonya itu sistem Kaseya diserang ransomware oleh Reveal. Dampaknya serangan ransomware ke sistem Kaseya berdampak pada 1.500 perusahaan yang terdapat di berbagai negara. Reveal meminta tebusan ke Kaseya senilai 70 juta dolar AS, sekitar 1 triliun jika menggunakan nilai kurs saat ini dalam bentuk Bitcoin. Ingin diberikan itu Kaseya. Ransomware, resiko grup pretest spesialis ransomware Sodinokibi alias Reveal mencuri data pelanggan Treflex sebesar 5 GB. Dampak Sodinokibi meminta Treflex uang tebusan sebesar 6 juta dolar US dollar, sekitar 80 miliar. Setelah negosiasi, Treflex akhirnya membayar 2,7 juta AS, sekitar 34 miliar untuk menambah datanya. Pihak yang dirugikan adalah Treflex. Ransomware, ya itu resikonya grup peretas bernama Raskide menyerang sistem kolonial Pipeline menggunakan ransomware. Dampak terhentinya operasi karena serangan ransomware membuat pasokan bahan bakar terganggu dan harganya meningkat. Pihak yang dirugikan yaitu perusahaan pengelola pipa penyalur minyak sulingan di Amerika Serikat, Colonial Pipeline. Hacking, kita pindah di hacking ya. Risikonya itu Anonymous Indonesia meretaskan cendekiawan Muslim Indonesia. Dampaknya beberapa hari kemudian situs pribadi ketua ICMI, Jamli Ashidiku juga ikut diretas. Pihak yang dirugikan itu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Hacking, yaitu risikonya peretasan terhadap situs web Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI oleh seorang hacker bernama Skeptics. Dampaknya yaitu Skeptics ia mengganti situs KPAI dengan sebuah pesan yang memperingatkan KPAI untuk memperbaiki keamanan situs sebelum berbicara soal game. Pihak yang dirugikan yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Hacking, masih hacking ya. Risikonya itu perang hacker Indonesia dan Australia. Dampak situs web simpan intelijen Australia sempat tumbang selama beberapa saat. Tak lama sekelompok orang yang mengakui sebagai Anonymous Australia melancarkan serangan balik hasilnya situs milik KPK. Indonesia juga sempat dibuat down. Pihak yang juga situs Australia dan situs milik KPK Polri Garuda Indonesia. Setelah itu serangan DDoS. Kita pindah DDoS. Risikonya serangan yang dilakukan oleh Yoga Free terhadap Kaskus di tahun 2008. Dampak Kaskus tidak bisa diakses dan juga korup. Penyerangan ini bisa menyebabkan thread yang sudah dibuat harus dikunci oleh pihak administrator Kaskus. Karena hal ini berlangsung cukup lama, maka Kaskus terpaksa mematikan server. Pihak yang juga itu situs Kaskus. Serangan DDoS, risiko serangan DDoS terhadap situs DPR RI. Dampak ketika situs bisa kembali diakses, pengunjung akan melihat perubahan pada nama situs DPR.
Aksi itu sempat ramai di Twitter karena sejumlah akun Ketoid sempat mengunggahnya perubahan itu di media sosial. Pengadilan DPR RI. Serangan DDoS. Resiko serangan distributed denial of service DDoS terbesar pada Microsoft. Dampaknya memaksa sebuah situs atau layanan menjadi offline itu lewat lalu lintas data yang sangat tinggi sampai server tidak bisa menampung. Pihak yang dirugikan itu Microsoft. Pencurian kekayaan intelektual, resikonya itu karya prayoga digunakan oleh Brahmana tanpa izin. Dampaknya Brahmana harus mencantumkan nama dan membayar royalitas sebesar 2 juta rupiah atau 200 US karena telah menggunakan karya desain grafis sebelum menggantikan penggunaan karya desain grafis dalam pada September 2008 dengan prayoga. Pencurian kekayaan intelektual, resiko kasus PT Nirwana Arifindo Mahaputra dengan Hagiro. Dampak Cairo harus mencantumkan nama dan membayar royalti sebesar 150 US dollar karena telah menggunakan karya desain grafis tersebut atau menghentikan pengumuman terhadap karya desain grafis yang telah diambil selama lambatnya pada tanggal 21 Februari 2008. Pihak yang dirugikan mana? Risiko penyalahgunaan kartu kredit oleh orang yang tidak berhak lewat transaksi online. Dampak akibat menyadap data kartu kredit pusat belanja Boy Alice akibat perbuatan selama 1 tahun. Beberapa pihak di Jerman dirugikan sebesar 15.000 DM, sekitar 70 juta. Pihak yang dirugikan beberapa orang yang melakukan transaksi dengan kartu kredit pada pusat perbelanjaan tersebut. Pemalsuan forgery, risiko penyalahgunaan kartu kredit oleh orang yang tidak berhak lewat transaksi online. Dampak akibat menyadap data kartu kredit dari 2 outlet pusat perbelanjaan Boy alias Sam akibat perbuatan selama 1 tahun. Seberapa pihak di Jerman sendiri sebesar 5 juta. Risiko pembobolan internet banking milik BNBCA. Dampak si hacker membuat BNBCA yang seolah-olah milik BCA. Tindak tersebut dilakukan untuk mengecek nasabah sehingga berapa nasabah. Risiko pemalsuan Instagram. Dampak penjahat cyber memfotokopi tampilan Instagram aplikasi. Foto yang seolah-olah milik Facebook Instagram seketika saat Anda mulai mendownloadnya, maka malware pun akan masuk di dalam ponsel. Setuju dalam user agar dengan mengikuti permintaan dengan menggunakan nomor pendek untuk mengaktifkan aplikasi Instagram atau Meta. Pornografi, penyebaran materi pornografi anak sekitar 3.800 video dan foto yang disebarkan melalui grup medsos dan aplikasi percakapan. Polisi pun memburu 10 orang yang juga terlibat dalam kasus tersebut. Pihak yang diduga itu 3 anak perempuan. Pornografi anak, kasus video porno yang melibatkan seorang bocah dan perempuan. Anak-anak atau remaja yang dampaknya anak-anak atau remaja sering menonton konten pornografi dengan bawa cinta terpasang diukur dari beberapa sesuatu perilaku seksual yang disajikan dalam konten pornografi dengan anak di bawah. Pornografi, cyberbullying, remaja 18 bahasa Texas mengalami cyberbullying dan cara di pesan terkasar yang diterima dari ponselnya. Brandy Vela memutuskan untuk dibunuh diri dengan cara menembak dirinya sendiri. Dia Brandy cyberbullying, risiko melecehkan putri sendiri ke si putranya secara online menggunakan identitas palsu. Dampaknya kendara dituntut dengan 2 tahun tuduhan yakni menguntit anak di bawah umur dan menghalangi pengadilan keadaan berbuat tindak pidana berat dan hukuman maksimal 5 tahun. Pihak yang dirugikan putri kandung Kendara Gail Lecari dan kekasih tersebut. Cyberbullying, wanita bernama Zheng Ling Huang menjadi korban cyberbullying karena rambutnya yang berwarna pink dan dibanjiri komen. Dampaknya tahun itu dibanjiri komentar tentang rambutnya dicat warna pink. Komentar itu muncul di berbagai platform media sosial China seperti Douyin, Weibo, Xiaosu. Oleh karena itu Zheng memutuskan untuk bunuh diri. Dia diduga Zheng Linghua. Penyebaran informasi palsu, risiko penyebaran hoax terhadap tentang Indonesia jadi negara dengan kasus COVID-19 terbanyak. Memasakan kondisi COVID-19 di negara ini, warga Indonesia pihak yang dirugikan warga Indonesia mendapat pesan hoax tersebut. Penyebaran informasi palsu, risikonya penyebaran hoax melalui pesan berantai dan via TikTok tentang Tiongkok dan Rusia tidak wajib vaksin COVID-19 warganya. Dampaknya warga merasa ragu dan berpikir bahwa vaksin tidak wajib. Pihak yang dirugikan warga dan pemerintah. Kemudian
Pindah ke kasus contoh peretasan email. Resikonya peretas raup 58,8 M usai bajak email perusahaan ventilator. Dampaknya Baris Krim Polri Kementerian Jeneralis Tio Sigit Prabowo menggunakan kasus dilakukan dengan modus peredasan surat elektronik email menjadi media komunikasi antara penjual dan pembeli kas. Meraup keuntungan hingga 50,8 miliar. Yang dirugikan perusahaan ventilator. Peretasan email risiko tindak pidana cyber yang modus operasi bisnis email commercial BHC merugikan 2 perusahaan asing hingga 84 miliar lebih. Yang dirugikan PT Pagilaran. Pengintan espionek melihat risikonya itu melihat serangan yang terus-menerus terhadap pemegang akun Gmail tertentu yang kemudian diketahui milik para aktivis HAM di China. Dampaknya itu 20 perusahaan ternama terkena dampak serangan spiones ini termasuk Adobe dan Yahoo. Pengintaan Epsnoid, Spiones Barack Obama dan McCain. Risiko hacker dan China atau Rusia diduga memasang spyware di komputer kedua perusahaan dan mencuri data sensitif terkait kebijakan luar negeri AS. Dampaknya kemudian para ahli teknologi menemukan kebocoran file dalam jumlah yang cukup besar. Pihak yang diduga Barack Obama dan John McCain. Masih tentang pengintaan Epsnoid, Titan Rain. Risiko komputer pemerintahan AS berada di bawah ancaman diatur oleh perusahaan militer China yang bernama Titan Rain. Dampaknya para hacker menembus ke dalam jaringan komputer menggunakan metode yang baru dan mencoba mencuri informasi sebanyak mungkin. Pihak yang dirugikan pemerintah AS. Penggelapan cyber extortion. Hacker lobby minta tebusan 296 M. Risiko lobby dikabarkan telah membocorkan data nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk BSI di dark web. FBI mengatakan bahwa hampir 2.400 perusahaan AS pemerintah daerah fasilitas kesehatan setelah menjadi korban ransomware. Pihak yang dirugikan yaitu pemerintah daerah fasilitas kesehatan sekolah di AS sumber hacker lobby disebut minta tebusan bersama. Penggelapan cyber extortion. KISA, risiko kelompok hacker asal Rusia disebut sebagai pelaku serangan sebagai besar-besaran terhadap penyedia layanan terkelola. Dampak reveal menggelam telah menginvestigasi 1 juta sistem yang materi dalam layanan kesehatan meminta uang tebusan $70 juta bentuk Bitcoin untuk membuka kunci deskripsi. Pihak yang dilakukan KISA ransomware KISA infeksi ribuan perusahaan disebut terbesar sepanjang sejarah. Kejahatan keuangan online, kasus Bank of Thailand di Bangkok. Yaitu risikonya penipuan perbankan digital ini melibatkan berbagai transaksi daring tidak sah. Dampak total kerugian yang diderita para korban mencapai 3,9 juta US dollar, 58,4 miliar. Pihak yang dirugikan nasabah korbannya diperiksa mencapai 40.000 orang. Kasus OCBC Singapura, penipuan sebuah bank swasta Singapura. Dampak kerugian korban phishing di Singapura ini mencapai total nominal 127 miliar. Pihak yang dirugikan nasabah menerima SMS dari pihak yang mengaku sebagai staf bank. Pelanggaran privasi kasus data Tokopedia. Risiko kebijakan data pribadi dengan Tokopedia dampak sebanyak 91.001 juta pengguna yang bocor dan diperjualbelikan. Ini bukan Tokopedia. Data Dukcapil yaitu risikonya ratusan hacker menggunakan identitas Bjorka. Dampak masyarakat mengancam ancaman dari masyarakat atas tindakan Dukcapil tersebut yang dianggap lalai melindungi data personal masyarakat. Pihak yang dirugikan itu masyarakat. Tempo.co. Risiko peretasan yang di dalamnya tertulis stop hoax, jangan bohongi rakyat Indonesia, kembali ke 3 jurnalis yang benar patuhi Dewan Pers, jangan berdasarkan orang yang bayar saja. Dampak Tempo membuat larangan laporan dengan narasumber sejumlah pesohor yang terlibat dalam aksi penggalangan dukungan Omnibus Law di media sosial. Oke, kedua situs Tempo. Syria Access University Resort Access. Risiko peretasan dalam tertulis stop hoax, jangan membohongi rakyat Indonesia.
Dan ada seorang yang baru saja dapat yang membuat laporan yang harus menjumlah besar pada maksi penghilangan dukungan menembus laut di punya susulat dengan situs Tempo. Not so reject access. Tukang beca yang melampirkan nasabah dan pengakibat perbuatan berlaku bersama tukang beca korban mendatangkan kejutan tapi general akses peretasan akun Twitter toko ternama risiko pembajakan akun Twitter milik sejumlah toko ternama untuk mempromosikan penerimaan Bitcoin dampak serangan kepada Twitter menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan data dan bagaimana platform sebagai Twitter bisa digunakan untuk merusak data publik. Pihak yang dirugikan yaitu toko ternama tersebut. Kejahatan seksual, sexuality, cybercrime, kasus ancaman konten intim disebar, risiko kekerasan seksual, revenge porn oleh mantan pacar yang mengalami kekerasan verbal, fisik, penyebaran konten seksual ke sosial media. Dampak pengalaman itu membuatnya berada pada titik terendah dalam hidupnya hingga mencoba bunuh diri. Pihak yang dirugikan yaitu bunga. Pemerasan online blackmail, pemerasan SYL, risiko pemerasan oleh pemimpin KPK kepada ex-Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo SYL. Dampak SYL telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementan pada 11 Oktober 2023. SYL mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pertanian akibat terjerat perkara tersebut. Kejahatan sumber daya komputer Squid November 2021. Risiko pencipta uang kripto membawa kabur uang dari token investor. Dampak investor mengalami kerugian setelah pencipta uang kripto Squid membawa kabur uang senilai 21 juta dolar. Usai mencairkan token tersebut, hal tersebut membuat harga mata uang Squid terjun bebas ke level 0 USD. Pihak yang dirugikan investor Squid MTGOX 2015 memasukkan data serta mencuri senilai jutaan dolar deposit Bitcoin. Dampaknya, kemudian MTGOX menyatakan bakal kehilangan 850.000 Bitcoin senilai 500 juta USD. Mark Topes pun harus mengekam selama 25 tahun di penjara. Pihak yang dirugikan konsumen MTGOX. Kejahatan sumber daya komputer. Resikonya Mark Corplex memasukkan data serta mencuri senilai jutaan dolar deposit Bitcoin. Dampak kemudian MTGOX menyatakan bakal kehilangan senilai 5 juta. Mark Corplex pun harus mengekam selama 25 tahun di penjara. Pihak yang dirugikan konsumen MTGOX. Africa Juni 2021. Risiko menghilangkan miliaran pound sterling melalui platform trading Bitcoin. Dampak setelah dana turun dengan 25 pound sterling, perusahaan trading mereka mengaku bahwa akhirnya di rata sehingga harus menutupnya pengeluaran para investor aggregate. Terima kasih atas kerjasamanya. Thank you. Presentation by Muhammad Awal Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.